supaya kita kenal lebih dulu. Kalau sebagian udah kenal, sebagian juga belum ya. Ada sedikit, mungkin nih saja saya share ya. Kelihatan ya share-nya? Apa? Screen-nya kelihatan kan? Belum. Belum, Pak. Ada. Bentar. Ini masih jalan. Insyaallah. Oke, sambil nunggu kan dari yayasan kami. Yayasan Zoka itu sebenarnya berdiri tahun 2015 formalnya. Gerakannya sebenarnya sebelumnya gitu. Nah, kami sebenarnya saat ini membagi jadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan Zoka Care. Zoka Care itu lebih fokus ke kegiatan sosialnya. Dan banyak kegiatan-kegiatan kita yang bersifat edukasi, mohon sifatnya murni sosial ya, bagi makanan dan sebagainya gitu. Yang kedua ada kegiatan kita komersilnya untuk mendukung kegiatan kita, namanya Rumbes, Rumah Berdaya Zoka. Nah, kita punya dream sebenarnya yang sedang kita susun saat ini, membuat namanya kampus sedekah Abdurrahman bin Auf di Jatiwaringin. Nah, Mama di 2. Mana? Oke. Udah. Dimatiin. Nah, slide bisa kebaca? Bisa kelihatan ya? Screen-nya? Afwan, Pak, belum keluar. Belum keluar. Keluar sebentar. Bentar, ulang lagi. Dah? Keluar loh? Ya, sudah, Pak. Dah? Dah. Oke. Sudah ya? Iya. Nah, itu ada Zokakir, ada Rumbes ya. Zokakir itu kegiatan sosial kita ngumpulin dana, salurkan dan sebagainya. Rumbes adalah kegiatan komersial kita, itu lebih banyak ke company training. Kalau kita sebagaimana karena bidang saya di mind management, neurolinguistic programming, kita lebih arah ke sana, pembinaan dan pelatihan kita untuk corporate lebih arah ke sana. Nah, dream kita di sebelah itu ada kampus sedekah yang insya Allah kita akan bangun saat lagi kegiatan funding di situ. Jadi nanti di situ ada kuliah, ada kegiatan gudang makanan dan sebagainya. Dan gerakan kita yang pertama adalah TLA, Think Like Abah. Yang kedua itu ada gerakan Komnas. Jadi saya ngajarin tunanetra untuk membuat lembaga pelatihan, lembaga komersial karena supaya ada opsi di samping kegiatan pijet yang sedang mereka jalankan. Kurang lebih itulah gambaran kita tentang Zokah ya, Zuhara Kasim Hasan. Perkenalan kita sekilas. Nah, sekarang saya akan masuk sendiri tentang Abdurrahman bin Auf. Nah, cuma pendekatan kita ketika berkenalan dengan kita ingin memodel pola pikirnya Abdurrahman bin Auf bukan tentang profilnya karena itu sudah banyak diceritakan. Kalau kita bicara modeling, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana dia berpikir. Nah, di keseharian saya sering menemukan orang bertanya, waktu saya bicarakan tentang TLA atau Think Like Abdurrahman bin Auf itu, oh nanti belajar bisnis ya, nanti belajar tentang strategi. Sebenarnya enggak juga. Jadi
apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya sekarang sudah banyak dibahas baik di kampus, di berbagai macam training dan seminar. Tapi mengapa tidak bisa memodel orang seperti itu? Yang perlu dipahami bahwa sebuah strategi itu output dari buah pemikiran. Nah, itu paling penting sebenarnya, output dari buah pemikiran. Bagaimana sih orang bisa, misalnya gini, kita bisnis sih, dapat 2 juta. Kemudian Abdurrahman bin Auf diinfakkan 2 jutanya semua, gitu. Kita agak sulit memodel seperti itu, mengapa? Karena proses berpikirnya berbeda, gitu. Nah, saya sering mengatakan ke teman-teman yang, kok ketika dia menelusuri strategi-strategi Abdurrahman bin Auf, belum menemukan hal yang istimewa sebenarnya sekarang itu. Mencari selling point, mencari hal-hal yang unik, udah banyak dibahas. Tapi ketika dia melakukan seperti yang dilakukan, kok tidak seperti Abdurrahman bin Auf? Ternyata yang membedakan adalah proses berpikirnya yang berbeda. Jadi di dalam teori NLP misalnya, orang yang hari ini marah, sedih, bahagia, ikhlas, yakin, atau apapun itu, pahami itu hanya output dari sebuah proses berpikir. Nah, proses berpikirnya yang perlu dimodel gitu. Jangan hanya fokus ke outputnya, karena output ini hasil dari proses berpikir. Nah, yang mau kita model adalah orang yang luar biasa ini, bagaimana dia berpikirnya. Kita men-trace kembali bagaimana sih orang bisa begitu ikhlas. Ikhlas yang output itu, bagaimana dia berpikirnya. Gitu. Misalnya Abdurrahman bin Auf tidak mau diberi apapun, walaupun halal dan barokah. Gitu. Ketika dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf kan ditawari harta, ditawari banyak hal. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, tunjukkan aku pasar. Itu pahami, itu sebuah output. Tunjukkan aku pasar itu sebuah output. Nah, bagaimana proses berpikirnya? Itu yang harus kita trace back ke belakang. Gitu. Dan itu yang kita model. Kalau itu dimodel pas, maka outputnya akan sama. Gitu. Nah, kesalahan orang memodel ada di outputnya. Nggak memikirkan apa yang terjadi di belakang. Itulah yang saya pikir pendekatannya harus neuroscience. Pendekatannya harus dari kacamata neuroscience. Bagaimana orang itu punya output seperti itu. Sehingga ketika kita memodel, janganlah dimodel separuh. Kalau dimodel separuh, kita mirip teman-teman di MLM misalnya. Di MLM tuh, ada orang suruh memodel upline-nya. Kemudian upline-nya downline-nya protes. Kok saya tidak bisa seberhasil upline saya? Ya karena yang dimodel hanya output-nya. Melupakan area yang paling penting, yaitu proses berpikirnya. Gitu. Nah, proses berpikirnya inilah dibutuhkan strategi, dan NLP punya tools banyak tentang ini. Jadi, waktu saya bicara tentang Abdurrahman bin Auf, biasanya saya agak berbeda bicaranya. Berbicaranya bukan tentang strateginya. Kalau strateginya sih sudah banyak dibahas gitu. Tapi bagaimana dia sampai ke level itu yang paling penting. Sama seperti halnya ketika orang bisa datang ke saya dulu. Pak, saya fobia kucing. Oke. Gimana selesaikannya? Sederhana. Tunjukkan saya bagaimana ibu sampai punya level fobia seperti itu. Bagaimana ibu mulai berpikir tentang kucing sehingga punya ketakutan kucing seperti itu. Mulainya dari mana? Mulai dari, misalnya si ibu itu cerita, saya ngelihat kucing membayangkan peristiwa masa lalu ketika dia ditakut-takuti kucing. Nah, artinya kita men-trace back bagaimana sampai fobia kita itu terbentuk. Sama dengan bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa dermawan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa begitu yakin bahwa dia bisa berhasil di bisnisnya itu. Apa back mind-nya di balik itu. Itu yang dimodel. Gitu. Yang mau kita model adalah apa yang membuat Abdurrahman bin Auf berpikir seperti itu. Dan itu harusnya kita ikuti ya. Gitu. Karena output itu mengikuti apa proses berpikirnya. Ini yang mau kita bahas panjang sebenarnya. Bagaimana orang bisa seperti itu. Oke, nah. Ayo kita lihat sekilas tentang Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia sekilas berpikirnya. Ini ada konsep balance scorecard. Kalau di perusahaan itu menilai sebuah kesehatan perusahaan dari 4 area seperti ini. Area financial, area customer,
area internal prosesnya, area inovasinya, customer. Nah, di dalam konsep Abdul bin Auf, customer-nya adalah siapa? Allah. Gitu. Jadi kacamata Allah menjadi acuan bagaimana dia bergerak. Jadi waktu mungkin tahun lalu ya kali ya, saya ngajak teman-teman coach gitu, business coach, mendiskusikan apa model bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Dan salah satu yang menarik adalah Abdurrahman bin Auf menaruh sedekah sebagai aset, bukan liability. Jadi sedekah ini justru malah membuat dirinya menjadi menghasilkan. Sementara jadi dia bukan lagi liability. Jadi kalau dalam neraca itu ada aktiva, ada pasiva, maka sedekah itu aktiva. Nah, ketika saya melihat balance scorecard ini, ada 4 area customer. Jadi secara customer kan apa yang perlu kita lakukan agar customer memberikan persepsi positif pada kita. Kalau customer-nya Allah, maka itu yang dipikirkan. Kemudian bagaimana kita memproses dalam hidup kita. Dalam hidupnya gimana kita memproses. Dalam inovasi, bagaimana kita tumbuh. Nah, ini yang di model. Nah, terakhir, financial. Apa yang membuat Allah ridho pada kegiatan finansial kita. Apa yang perlu kita lakukan. Gitu. Itulah makanya Abdurrahman bin Auf menaruh sedekah sebagai sebuah aset, bukan sebagai sebuah liability. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan output seperti ini. Nah, ini yang mau kita model. Jadi mendapatkan outputnya itu hasil kembali output itu hasil kegiatan proses berpikir. Nah, memodel proses berpikir insya Allah akan merubah output kita dan ujungnya akan membuat kita bertindak sesuai dengan output yang kita inginkan. Ya, sekarang saya akan bicara ini dulu. Mungkin pernah dengar Wolf of Wall Street. Ini Leonardo DiCaprio nih pemainnya. Waktu itu Leonardo DiCaprio ada seorang sales yang hebat ya, gitu. Kemudian ketika masuk tuh dia cerita Leonardo nih. Coba dia ini sedang mentraining orang ya. Ini mendiskusikan oleh para sales. Sell me this pen. Nah, ini sebenarnya interview tahun-tahun zaman Soeharto tahun 90-an. Kalau kita mau interview orang sales nih mau kerja di kita, ini pertanyaan standar. Coba jual pulpen ini ke saya. Nah, seorang sales yang nggak pengalaman, dia akan langsung presentasikan tuh pulpen ini bagus dan sebagainya. Dan itu nggak menarik sebenarnya, karena itu cara yang salah. Karena kenapa? Karena si sales ini hanya ingin fokus pada output, tidak fokus pada proses berpikirnya. Sales yang hebat, dia akan mengatakan, dia akan mencari bagaimana orang ini proses berpikirnya agar outputnya adalah terjual bukannya. Maka dia misalnya kayak gini, misalnya kalau ketemu orang ya di sebuah seminar, kita akan dialog, Pak, ikut seminar. Betul. Seminar ini untuk Bapak boleh tahu, Pak, manfaatnya apa? Oh, ini bisa membuat hidup saya, karir saya meningkat dan sebagainya. Terus apa yang terjadi, Pak, kalau karir meningkat, Pak? Ya, karir saya meningkat, kehidupan saya menjadi lebih bagus, saya bisa memberikan kehidupan lebih bagus pada keluarga saya. Oh, artinya seminar itu penting bagi Bapak. Iya. Dan apa yang terjadi, Pak, bila ketika Bapak tidak penting, Bapak menulis dan boleh Bapak habis, apakah Bapak punya cadangan? Oh, iya, nggak ada sih. Nah, saya punya berkat untuk Bapak. Itu sebenarnya cara kita masuk ke dalam proses berpikir. Outputnya adalah terjual. Nah, seorang yang nggak pengalaman biasanya dia hanya fokus ke outputnya. Dan begitu juga kita cara memodel orang. Jangan fokus pada outputnya, tapi fokus ke belakang. Bagaimana dia berpikir dan masuklah di proses berpikirnya. Agar outputnya menjadi selaras. Itu yang pesan dari Leonardo DiCaprio tentang sell me this pen. Dan ini juga kita pakai di dalam memodeling seseorang gitu. Di dalam teknik NLP ada Anthony Robbins dulu memodel penembak di Amerika. Jadi dia ditugaskan oleh pemerintah Amerika untuk melatih para penembak. Nah, si Anthony Robbins itu tidak tahu cara menembak. Dia bukan penembak, dia juga nggak punya pistol.
Jadi waktu itu yang dia lakukan sederhana. Pilih orang terbaik di antara kalian. Kemudian dipilihlah 2 orang terbaik di situ. Jadi 2 orang itu dilombakan kembali dan pilih 1 orang terbaik. 1 orang terbaik. Nah, 1 orang terbaik kemudian dibuatin SOP. Ketika dia megang senjata, apa yang dia rasakan? Ketika dia mau nembak, apa yang dia rasakan? Ketika dia memutuskan ini saat yang tepat menembak dan ini saat yang tepat untuk masuk ke sasaran, apa yang dia katakan pada dirinya? Nah, itu yang dia model, dia buat SOP, kemudian semua orang saat ingin tembak melakukan hal yang sama. Dan hasilnya, kalau nggak salah ada 4 medali lah. Olimpiade waktu itu Amerika dapat oleh Anthony Robbins. Dari hasil apa? Bukan dari, karena kalau teknik menembaknya sudah pada tahu. Tapi bagaimana menjadi penembak yang segitu adalah dengan memodel cara berpikirnya. Karena tembakan yang gitu adalah pahami itu hasil dari proses berpikir. Oke, nah sekarang sebelum kita diskusi, saya mau lihat dulu satu pernyataan Abdullah bin Auf. Sungguh kulihat diriku seandainya aku mengangkat batu, saya ketemukan di bawahnya emas dan perak. Ini bukan pertanyaan sombong, bukan pernyataan yang sombong, ini sebuah pernyataan keyakinan bahwa dia yakin ada rezeki Allah, ada jaminan rezeki Allah untuknya. Dan pertanyaan menariknya, apa yang dia pikirkan sehingga dia dapat ide, dapat output pemikiran seperti ini? Kira-kira apa coba? Menarik kan gitu. Ada orang ya, sungguh lihat diriku seandainya aku mengangkat batu, saya ketika di bawahnya emas dan perak. Ini menarik karena sejak COVID, saya sering diundang beberapa PO lah gitu, untuk memberikan ya semacam motivasi untuk para UKM. Dan yang menarik UKM itu kata-kata favoritnya, nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak, susah Pak. Dan ini menarik juga. Ada apa dengan kalian waktu itu? Ada apa dengan kalian? Proses berpikirnya. Karena di balik kata-kata itu ada keyakinan, ada pengalaman, ada keyakinan, ada sebuah pernyataan-pernyataan atau informasi dari sekelilingnya yang membuat dirinya pesimis dan outputnya adalah nggak mungkin, nggak yakin dan sebagainya. Pahami bahwa ketika kita berada dalam internal dialog seperti itu, maka tindakan kita akan mengikuti. Dan kita paham bahwa hasil itu, selain takdir Allah ya, mengikuti tindakan kita. Dan tindakan kita hasil proses berpikir. Berpikir dulu, kemudian timbullah perasaan, kemudian timbullah tindakan. Kemudian insya Allah timbulnya output. Nah kalau tindakan kita based on ketidakyakin, based on pesimis, dan apa yang terjadi dengan tindakan kita? Tindakan kita akan mengikuti apa yang kita dialogkan ke dalam diri kita. By the way, berpikir itu pada dasarnya adalah berdialog ya. Jadi kalau ada orang sebenarnya ngapain berpikir itu berdialog secara internal. Nah, dialog itu ada tanya dan jawab. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Pertanyaan yang low quality, kualitas rendah akan menghasilkan jawaban yang tidak rendah. Kalau orang mengatakan ini mungkin ya, ini mungkin nggak ya, dengan nada yang down, maka jawabannya adalah tidak mungkin di dialog internal kita. Tapi kalau kita mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Semua jadi mungkin. Maka jawabannya adalah ide. Dan kita lihat manusia yang luar biasa ini, dia meyakini bahwa kalau diangkat batu saja, ditemukan di bawahnya emas dan perak, inilah sebuah manusia yang penuh keyakinan akan ada rezeki Allah di depan. Dan ini luar biasa, karena dari sinilah kemudian timbul kemapanan, timbullah kemandirian, timbul yakin bahwa dia insya Allah bisa berhasil kalau dia melakukan banyak hal. Dan faktanya, menurut Ustadz Adi, saya dengar ceramahnya, masuk Madinah dengan baju di badan, 3 bulan menjadi orang kaya, 1 tahun lebih kaya dibanding Utsman. Ini luar biasa menurut saya. Sebuah breakthrough yang luar biasa, hasil dari proses berpikir gitu. Ingat loh, dia baju di badan. Makanya kemarin di kegiatan awal kita tentang Abdurrahman bin Auf, di webinar awal saya sering bilang kan, Taipan datang ke Indonesia ini baju di badan. Di napak tilasnya Abdurrahman bin Auf diikuti para Taipan di negeri ini. Dan nggak berapa kemudian negeri ini dikuasai oleh para Taipan. Ini menarik sebenarnya. Oke, itu so far dialog awal dulu kita tentang
tentang Abdurrahman bin Auf. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di dialogkan. Sip. Oke, ini ada 20 orang. Oke, ada pertanyaan so far tentang ini? Tentang main dan sebagainya. Sebelum kita masuk tentang apa langkah yang mau kita lakukan di depan. Tafadhol, silakan yang mau bertanya diaktifkan speakernya. Videonya juga boleh. Silakan. Jadi maksud saya cerita ini sebenarnya sedikit untuk memberi pemahaman pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jangan hanya memodel ujungnya. Saya model bagaimana orang itu berpikir. Karena jujur ya, kalau kita telusuri ya, kebetulan saya juga di bidang konseling bisnis dan sebagainya. There is nothing new sebenarnya yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi yang berbeda adalah dia melakukan dengan cara luar biasa. Itu yang membedakan dia. Gitu. Dan saya pikir ini paling penting dibanding apa yang kita fokus ke strateginya. Oh, Abdurrahman bin Auf hebat, bisa jualan tali unta dibanding jual unta. Oh, itu sudah banyak dilakukan kita. Jadi bukan tali unta dan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Abdurrahman maju dengan ide tersebut. Apa di back mind-nya? Itu yang mau kita model. Jadi jangan seperti di bank syariah ya. Ada banyak bank asing itu ngambil bank syariah, ngambil tentang mudharabah sama konsep depannya, melupakan faktor di belakangnya gitu. Itu yang membuat kita jadi bermasalah di belakangnya gitu, karena akibatnya terjadi ketimpangan ketika menjalankan, karena itu sudah kita kehilangan konsep komprehensif di dalamnya. Dan ini penting. Oke, so far ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, yuk kita bahas kali ini dulu. Konsep tentang ini. Menurut Bapak Ibu, coba kira-kira bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan ide bahwa ketika angkat batu ditemukan di bawahnya emas dan perak. Kira-kira apa back mind-nya? Ketemu ide bahwa, insya Allah ada batu dan emas di bawahnya kalau kita angkat. Apa idenya? Bagaimana proses berpikirnya? Dan seandainya Bapak Ibu ingin memodel, Bapak Ibu harus berpikir tentang apa dulu untuk bisa mendapatkan ide seperti ini. Ayo, kita diskusi sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan, bagaimana caranya agar saya bisa punya keyakinan bahwa ketika saya gali, di bawahnya ada emas dan perak. Nanti ketika saya bekerja di hari ini, saya bisa bawa pulang uang 50 juta. Kira-kira kita perlu berpikir seperti itu. Apa agar outputnya seperti itu? Nah, ini menarik ya. Agar kita punya model yang sama. Jadi kembali, memodel output itu harus dimulai dengan model proses berpikirnya. Oke, ada yang mau coba menjawab? Pertanyaan ini sama dengan apa yang diperlukan agar kita bisa takut dan apa yang diperlukan agar kita bisa berani. Jadi kalau pernah lihat dalam kehidupan kita kan ada orang yang takut, ada orang berani. Sebenarnya apa yang membedakan dia dengan orang yang takut dengan orang berani? Kemarin saya bertemu dengan kita bahas dengan teman-teman bebas riba ya. Ada orang punya utang hitungan punya puluhan juta sampai kejar-kejar gitu. Bahkan sebenarnya saya dengar cerita ada yang sampai mau jual organnya dan sebagainya. Namun di sisi lain saya pernah ngobrol dengan teman-teman pengusaha yang utangnya 3 atau 4 miliar. Mereka biasa aja itu, ngopi biasa, ngobrol biasa, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan begitu. Pertanyaannya apa yang membedakan orang ini dengan orang yang takut dan orang yang berani? Ini menarik juga dalam hidup saya. Karena ini sebenarnya sebuah proses berpikir yang kita tidak pernah memikirkan dalam hidup kita kan. Seringkali kita tidak pernah berpikir cara berpikir ya. Dan saya sering ngomong ke teman-teman,
pernah nggak terpikir bahwa kita itu anomali dalam banyak hal, terutama umat Islam di negeri ini. Kita mayoritas, tapi penguasaan pada ekonomi, politik, sosial minoritas. Kita mayoritas, tapi membuat bank Islam yang 100% akadnya syariah aja nggak bisa. Apa yang terjadi dengan umat ini? Itu menarik juga. Dan saya punya kesimpulan yang terjadi adalah proses berpikir yang sudah dibenahi. Dan disitulah kami di Zoka itu sebenarnya termasuk LSM yang aneh ya gitu. Karena punya visi yang agak berbeda dengan yang lain, yaitu membenahi cara berpikir orang, membenahi cara berpikir umat agar umat ini punya umat yang luar biasa ini, seperti umat yang sebelum ditakdirkan menjadi wasit bagi negeri di dunia ini sebenarnya sekarang hanya menjadi pemain cadangan yang tidak punya peran banyak dalam terutama di negeri ini ya. Yang membedakan adalah proses berpikirnya. Sekarang kita lihat ya, ini era COVID nih, era di mana sebagian orang terdampak kegiatan ekonomi. Ya pertanyaannya, ada nggak yang survive di dalam bisnis ini? Ya banyak. Misalnya bisnis kurir yang luar biasa survive. Tapi pertanyaannya bisnis kurir dikuasai siapa? CNE yang masih lumayan. Yang lain kan dikuasai orang. Pertanyaannya, kok bisa orang punya berpikir seperti itu? Ini menarik juga. Di Aceh, waktu terjadi perang GAM, saya waktu itu ke Aceh, tiap pulang, beli souvenir ke mana? Orang-orang Cina. Jadi beli souvenir Aceh untuk pulang ke Jakarta di toko Cina. Karena toko Cina yang berani buka sampai malam, gitu. Toko Cina yang menjual souvenir. Ya, orang Aceh itu di rumah nggak berani keluar, nggak berani dagang, dan sebagainya. Dan menariknya begitu Aceh aman, orang Cina-nya penghasilannya lebih besar. Pertanyaannya, apa yang membuat dia berani dan apa yang membuat dia takut? Ini menarik sebenarnya. Karena takut dan berani itu output. Yang harus kita backtracking ke belakang adalah bagaimana sampai dia ke level berpikir seperti itu. Dan ini harus menjadi ide penelusuran kita. Oke, so far, udah paham? Baik, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan materi kita. Dan ini sebenarnya ajakan saya dari Zoka pada Bapak Ibu. Saya ingin membuat rantai ilmu. Rantai ilmu sebenarnya rantai ilmu neuroscience, berpikir memodel orang, dan orang yang mau kita model adalah Abdurrahman bin Auf. Target kita dari sini adalah agar umat ini punya pola pikir yang sama dengan perlahan-lahan kita modeli gitu. Dalam ilmu NLP, karena background saya di NLP, Neuro Linguistic Programming, salah satu ilmu ini yang menarik sebenarnya, ilmu ini ilmu tentang memodel manusia. Jadi ilmu ini dicetak pertama kali adalah memodel para terapis sisa gitu. Ada Virginia Satir, ada Milton Erickson, ada Fishbowl, pokoknya banyak lah para model terapi. Mereka melihat terapi, duduk di ruang terapi, memperhatikan si terapis menterapi kliennya. Dicatat langkahnya. Besoknya, nah orang bernama Richard Bandler waktu masih mahasiswa melakukan hal yang sama pada orang lain yang punya penyakit gejala psikologis yang sama. Dan ajaibnya kata dia, orang itu punya dampak, punya output yang sama, terjadi healing proses yang bagus. Dan dia kaget gitu. Sehingga Richard Bandler kemudian ngajak diskusi seorang profesor linguistik pada waktu itu namanya John Grinder. Nah, kemudian John Grinder karena dia bidangnya linguistik, kemudian dia ceritakan detail apa yang kamu lakukan. Nanti akan saya ceritakan apa yang terjadi. Karena dia profesor, dia tahu apa yang terjadi. Profesor linguistik, ingat ya, profesor linguistik di sana agak dalam belajarnya. Salah satunya belajar tentang internal dialog. Bahasa pikiran, bahasa diskusi. Dan Grinder tahu hasil diskusi di dalam internet akan membuat perubahan di dalam
tindakannya. Dan dia senang dengan hasil kerja Richard Bandler. Kemudian berdua ini bersama-sama memodel kembali banyak terapis. Dan salah satu terapis hebat namanya Milton Erickson yang dia model. Sehingga timbullah kemudian ilmu Neuro-Linguistic Programming. Dengan dasar itu pula lah kita akan memodel ilmu modeling NLP untuk memodel orang yang luar biasa ini bernama Abdul bin Auf. Cuma kembali, kami adalah LSM, jadi misi kami dua. Ini memang bagian dari kegiatan funding kita. Namun di saat yang sama, kami di Sokah ini tidak suka meminta ya, gitu. Meminta donasi itu jarang kami lakukan, kecuali untuk hal yang urgent. Yang kami lakukan adalah menyebarkan ilmu sambil kita berdonasi bersama. Nah, saya ngajak pada Bapak Ibu nih, membangun rantai ilmu tentang modeling ini. Gitu. Langkahnya sederhana. Yang mau kita lakukan adalah nanti Bapak Ibu yang berminat masuk di angkatan pertama, saya akan berikan konsep modeling, juga konsep modeling Abdul bin Auf, baik lewat WA maupun lewat video dan sebagainya. Nanti gabung di grup WA. Kemudian saya minta tolong Bapak Ibu masing-masing punya dua orang malah, minimal 2 orang. Punya orang yang menjadi mitra, punya orang yang menjadi mitra diskusi sekaligus di sharing ilmunya. Gitu. Dan harapannya dari 2 orang ini nanti akan memviralkan ke belakang dan seterusnya. Gitu. Ini kita menjalankan sampaikan walau 1 ayat, gitu, sehingga sampai ke 1 juta orang. Sampai jadi 2, 4, 8 dan sebagainya, sehingga masuk ke dalam sampai 1 juta orang lewat WA dan lewat WA terus sampai ke bawah. Yang mau kemudian dari 1 juta orang silakan infak berapapun, infaknya akan kita gunakan untuk membangun Kasaba tadi, kampus sedekah Abdul bin Auf, yang nanti begitu jadi kita akan daftarkan ke Badan Wakaf Indonesia sehingga gedungnya menjadi milik umat, bukan menjadi milik orang. Yang paling penting dari sini adalah penyebaran ilmu ini bisa membuat kita berdaya, bisa membuat kita punya ide bagaimana membuat perubahan. Ingat kembali, Abdul bin Auf baju di badan, dan dalam 3 bulan membuat perubahan. Menurut saya ini luar biasa, breakthrough yang luar biasa. Di tengah waktu itu umat Islam di Madinah bukanlah penguasa. Umat Islam harus bersaing dengan orang Yahudi di sana ya, gitu, dan bisa memenangkan penguasaan ekonomi di sana, gitu. Dan bukan penguasaan ekonomi, tentu perubahan akhlak. Jadi sebenarnya rantai ilmu yang mau kita gerakkan awal ini adalah rantai ilmu tentang pergerakan akhlak. Akhlak dalam bisnis, akhlak dalam kehidupan. Ingat, Abdul bin Auf berbisnis bukan cari kaya. Dia berbisnis agar berinfak lebih banyak. Dan ini yang ada di dalam pola pikirnya Abdul bin Auf. Gitu. Itulah makanya dia gampang berinfak. Karena itulah tujuan dia kaya. Tujuan dia dapat uang adalah berinfak. Saat dengar dia masuk surganya merangkak, maka semua yang ada diinfakin. Nah itu menarik tuh. Outputnya kok bisa begitu? Bagaimana dia bisa yakin itu menarik? Nah, jadi yang mau kita tawarkan itu pada Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah terkumpul 1 juta orang, kita baru bareng-bareng buat koperasi. Koperasinya mungkin infaknya cuma 10.000 atau berapapun gitu. Karena koperasi ini nanti akan kita bangun namanya penglomerasi bisnis umat. Jadi kita mungkin Bapak Ibu pernah dengar JCCU. JCCU adalah koperasi di Jepang yang punya anggota sampai 28 juta orang. 28 juta orang, dan dia menjadi konglomerasi besar di Jepang. Konglomerasi Jepang di Jepang sehingga mengambil banyak perusahaan, membeli banyak perusahaan, sehingga perusahaannya menjadi milik umat. Dan anggota koperasi kan di kekuasaan tertinggi ada di anggota. Dan anggota ini nanti yang akan menjadi, kasarnya orang yang kaya ini, tiap anggota merasakan dampaknya. Dan ini menjadi solusi umat. Gitu. Karena di koperasi kita nanti namanya equity crowdfunding platform. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis, nggak punya dana, di-share ke anggota nanti buat platform, siapa mau mendanai usahanya nanti dimiliki oleh orang yang butuh dana, oleh anggota koperasi juga oleh koperasi. Jadi semuanya memiliki usaha itu, dan itu menjadi konglomerasi yang besar.
Namun, pengalaman saya membangun LSM sejak 1995 ya, sering sekali kita gagal. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan kesatuan, tidak dimulai dengan keinginan untuk membangun akhlak yang benar gitu. Sehingga dulu ketika berkembang BMT segala sempat terjadi beberapa tantangan salah satunya banyak orang kabur bawa nasabah dan sebagainya karena tidak mulai dari gerakan akhlak. Makanya kami akan mulai membangun ekonomi dari mulai gerakan akhlak dulu, gerakan untuk membangun akhlak, gerakan membangun pola pikir yang sehat, gerakan untuk membangun sebuah proses berpikir yang kondusif terhadap perubahan. Dari situ baru kita berangkat tentang bagaimana membangun ekonomi secara bersama. Dan ini yang mau kita tawarkan. Saya ngajak pada Bapak Ibu yang tertarik tentang ini, nanti mungkin akan di-share sama Ranti ya. Nomor WA-nya, silahkan daftar ke nomor WA itu. Bapak Ibu akan menjadi angkatan pertama dari gerakan rantai ilmu, dan kami akan minta tolong pada Bapak Ibu cari teman minimal 2 teman diskusi, karena dalam kegiatan kita nanti ada sifatnya hal-hal yang perlu didialogkan secara tim gitu. Secara tim Bapak Ibu, dan nanti dari 2 ke 4 dan sebagainya. Itu yang mau kita ajak, ide dari kami, sekaligus kita membangun kampus sedekah Abdul bin Auf gitu. Oh ya, saya mau cerita, kampus sedekah Abdul bin Auf apa isinya? Di dalam Kasabah ini jelas ada satu kuliah bisnis yang inginnya kita gratis. Yang kedua ada pembinaan kemandirian tunanetra. Yang ketiga ada koperasi tadi. Yang keempat ada kita bareng-bareng buat tanaman hidroponik, karena mungkin yang pernah main ke Jatiwaringin bisa lihat di situ ada tempat-tempat yang bagus. Yang kedua kita penasaran ingin buat snack mart gitu. Nah, idenya dari mana? Sederhana Bapak Ibu. Kita berkali-kali kan ingin buat boykot barang non Cina dan sebagainya, tapi kan nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena kita tidak punya opsi bisnis ya kan, tidak punya opsi produk lain yang dibuatan Muslim. Opsi produk lain itu sebenarnya sederhana. Kalau kemarin 212 punya 7 juta orang, tiap orang infak 10.000 udah ada 70 miliar. Jadi satu pabrik. Kemudian 7 juta ini infak lagi 10.000 dari pabrik lain. Sehingga kita bisa punya pabrik punya umat. Tapi kan tidak dilakukan itu. Karena kepentingannya berbeda-beda. Makanya saya tidak mulai dulu dengan gerakan ngumpulin duit. Saya memulai dengan gerakan akhlak, gerakan belajar, berilmu dulu, baru kita membuat gerakan ekonomi. Itu yang mau kita bangun. Gitu. Oke, so far itu yang mau saya presentasikan hari ini. Jadi ngajak Bapak Ibu untuk terlibat di gerakan apa? Kita. Oke. Sekarang saya mulai nampung pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui prosedur berpikir ABA setiap waktunya? Kita nggak akan, tidak semua waktu ABA kita pakai. Jadi kita akan nyicil Bapak Ibu. Ini Mas Gusmanita ya, Ibu Gusmanita. Yang kita lakukan tidak men-trace back. Jadi kita akan trace back hal-hal baik dari proses berpikirnya ABA. Jadi kayak tadi misalnya, ABA punya berpikir bahwa dia akan menemukan emas dan perak di bawah tanah. Maka kita akan trace back bagaimana belief ini bisa nyampe di ABA. Kita trace back, kita coba cicil. Oh, mungkin dia mulai dari keyakinan tentang akidah yang kuat. Oh, mungkin dia pengalamannya. Oh, mungkin dia data-data yang dia pikirkan di setiap waktunya, di keyakinan. Dan itu yang mau kita model. Dan sifatnya adalah nanti memang namanya modeling itu ada istilah TOTE ya. TOTE di NLP, test, operate, test, and exit. Jadi kita coba ini, gunakan pola berpikir itu. Let's say, kita punya belief itu nggak? Oh, nggak ketemu nih. Nggak ketemu. Kita pakai belief yang lain. Kita proses berpikir yang lain sehingga menemukan output yang sama. At the end, kita jalan dengan tindakan yang seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya kita mencicil setiap belief, setiap keyakinan yang Abdul bin Auf miliki, kemudian kita mundur ke belakang. Kita trace back itu membuat peta berpikir aja. Oh, mungkin dari sinilah kita ketemu itu. Dan kita akan sama-sama memproses itu di dalam diri kita. Kalau kita pakai proses berpikir ini, kira-kira tindakan kita bisa seperti Abdul bin Auf Kak, gitu. Misalnya tadi saya bilang kemandirian. Yuk kita berpikir. Apa yang membuat Abdul bin Auf menolak
diberikan, bukan menolak, dia berterima kasih berkah Allah, tapi dia memilih untuk mencari pasar. Pertanyaannya, itu kan sebuah output. Apa data yang dia miliki sehingga dia punya keyakinan seperti itu? Kita urut, kita model. Let's see, kita punya belief yang kuat tentang itu. Ketika belief yang kuat, itu artinya sudah plek. Kita pakai, oh nih cara langkahnya. Kemudian cari lagi yang lain, kemudian modeling lagi, oh ini langkahnya. Sehingga nanti kita seperti punya SOP bagaimana berpikir seperti Abdurrahman bin Auf. Tentu yang harus kita yakini adalah kita perlu memodelnya. Jadi jangan hanya di pengetahuan doang gitu ya. Ini modelnya berpikirnya, kalau kita ikuti insya Allah hasilnya seperti ini. Gitu. Dan kita perlahan-lahan kita model jauh, mungkin kita akan menemukan bersama, kita akan menemukan 10, 20, atau 30 SOP. Sehingga kita punya berpikir seperti itu. Nah, belum ada yang lain yang banyak, cuma saya aja. Nah, itu yang mau kita model. Oke, pertanyaan lain boleh? Ya, Coach. Ya. Saya Iman, Coach. Oh, ya, gimana? Gimana, Ya, Bang Coach. Iman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya berterima kasih nih sama Coach Ari memberikan pencerahan dengan konsep Abdurrahman bin Auf untuk mencari padanannya, Coach. Sementara berpikir saya ini kan arah gerakannya dalam ilmu pengetahuan atau epistemologi Islamnya, ini kan masuk dalam wilayah tauhid. Nah, kalau di irisannya lagi, irisannya adalah masuk kepada konsep tasawuf, gitu. Nah, ketika ini masuk kepada pola pikir Abdurrahman bin Auf tasawuf, gitu kan ya. Ini kan terkesan mempunyai lompatan pemikiran yang luar biasa, gitu kan ya. Nah, dianggap tidak terdeteksi oleh teori-teori atau pemahaman berpikir konvensional, gitu. Nah, kalau kita turunkan kembali, gitu kan ya, kan butuh bentuk aplikasinya nih, Coach, gitu kan ya. Nah, itu ada dalam, kita berharap dengan konsep Islam. Nah, konsep Islam yang saya tidak tahu apakah zaman Abdurrahman bin Auf sudah dilembagakan atau tidak, gitu kan ya. Nah, akhirnya kita mencari padanannya kan dalam bentuk ekonomi Islam, bentuk lembaga ekonomi Islam dalam bentuk Baitul Mal. Ya. Nah, mungkin yang relevan dalam Baitul Mal sekarang ini kan bentuknya koperasi, Coach, gitu kan ya. Nah, ini nih ya betul Coach Ari untuk membuat SOP tentang yaitu keterkaitan mulai dari aplikasi yang konkret, ya kan? Dari pola berpikir tadi kan dianggap pola berpikir tasawuf tadi kan dianggap nyeleneh, Coach, gitu kan ya. Dianggap di luar berpikir pada umumnya. Nah, gimana berpikir yang Pak Iman, tolong di-unmute lagi, Pak. Hilang. Ya, terima kasih, Coach. Iya. Kan. Gimana?
Oke, Coach. Sementara itu aja. Iya, ya. Oke, saya agak terputus tadi. Tapi pada intinya gini, yang mau kita model itu, mohon maaf, saya tidak akan bicara tentang, tidak akan masuk ke ranah-ranah tasawuf dan sebagainya sebenarnya. Yang mau kita model adalah bagaimana Abdurrahman bin Auf itu berpikir dan menghasilkan tindakan yang produktif ya. Jadi seperti halnya tadi penembak di Olimpiade Olimpiade, penembak Amerika di Olimpiade tadi, sampai dia bisa menembak dengan bagus itu, bagaimana dia berpikirnya. Jadi ingat Bapak Ibu, tindakan itu bermula dari proses berpikir. Jadi hasil itu biasanya bermula dari tindakan. Tindakan lagi bermula dari proses berpikir. Merubah proses berpikir akan merubah tindakan dan insya Allah ujungnya merubah hasil tentu sesuai dengan ridha Allah tentunya gitu. Dan ini yang mau kita lakukan. Jadi yang mau kita lakukan adalah memodel proses berpikirnya Abdul bin Auf sehingga terjadi perubahan yang lebih efektif. Tentu kita akan memodel orang yang sudah dijamin masuk surga ya. Orang sudah dijamin masuk surga dan punya kekayaan luar biasa. Nah, mau kita model itu. Dan ingat kekayaan Abdul bin Auf itu juga output dari proses tindakan. Gitu. Dan tindakan terjadi karena proses berpikir. Memodel proses berpikirnya akan menemukan tindakan yang pas dan ujungnya menemukan hasil yang pas. Karena sebagaimana saya sering cerita tadi, bahwa kita tidak bisa meniru orang dari tindakannya aja. Yang mau kita model adalah bagaimana berpikirnya. Kalau tindakan tanpa proses berpikir yang selaras, ujungnya timbul ketimpangan. Dan karena background saya sebelum banyak ngasih pembinaan pada orang sales ya, pada training sales dan sebagainya, kalau kita mau berjualan sesuatu misalnya, maka langkah pertama adalah yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita jualan barang yang bagus. Baru berikutnya berani nawarin ke orang. Kalau kita dari awal tidak punya keyakinan bahwa kita jualan barang yang bagus, nanti kita malah saat kita jualan, kita penuh ketidakyakinan. Jadi dengan kata lain, yang mau kita model ada Abdul bin Auf, cara berpikirnya seperti apa agar tindakan kita menjadi lebih efektif. Itu yang mau kita model. Nah, jadi kita tidak masuk ke ranah tasawuf ataupun bukan karena nanti timbul perdebatan. Kita cuma punya persetujuan yang sama. Abdurrahman bin Auf adalah pertama orang yang jamin masuk surga. Yang kedua kedermawanannya tinggi. Yang ketiga punya kekayaan yang luar biasa. Disitulah kita yang memodel agar outputnya sampai ke sana gitu. Itu yang mau kita model. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi boleh di dalam. Oke, yang mau live silahkan. Karena kelas online-nya mau dipakai anak. Oke, silakan Pak Abu Aisyah. Oke, ada pertanyaan so far? Gitu. Baik, Bapak Ibu mengerti ya. Yang mau kita model ada proses berpikir orang. Dan ini sebenarnya jadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang luar biasa, orang yang hebat, orang yang Bapak Ibu akan model, jangan hanya dimodel tentang outputnya, tapi modellah bagaimana dia berpikirnya. Karena at the end, dia akan masuk, karena itu akan masuk ke penyelarasan berpikir dan nanti akan masuk ke, dan itu akan membuat tindakan kita menjadi selaras. Oke, yuk kita bahas lagi sekarang. Kita bahas satu hal lagi yang tadi. Kita coba flashback ya. Output apa yang dimiliki Abdul bin Auf ketika dia melihat pasar Madinah? Nah, saya menarik sebenarnya. Dan ini ide Abdul bin Auf. Ketika dia telusuri, jadi dia lari pasar, kemudian dia ngelihat pasar Madinah. Kemudian dia mencari networknya, sehingga dia memesan minyak samin. Itu kan salah satu
salah satu bisnis Abdul Auf adalah menanyakan minyak samin. Pertanyaannya adalah bagaimana ide itu masuk ke dalam pola pikir Abdul Auf. Mengapa minyak samin? Padahal di sana juga sudah ada minyak samin. Ini menarik menurut saya gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya cek lagi. Oke. Bisnis memang Bisnis memang tentang differentiation gitu. Jadi anggaplah Bapak Ibu, ntar saya nyambung dulu ya. Anggaplah Bapak Ibu sebuah bisnis distributor apapun itu. Perbedaannya kan memang ada di selling point produk kan memang ada di pabriknya ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa jual beli produk yang benar itu. Tapi ada satu perbedaan yang membedakan orang, apapun bisnis Bapak dengan orang lain. Apa yang paling membedakan? Yang membedakan adalah yang jualnya. Jadi yang membedakan yang jualnya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Joy Girard, salah satu legenda sales dunia ya, yang sampai hari ini belum ada yang ngalahkan rekornya ya. Joy Girard itu 6 mobil setiap hari selama 10 tahun. Jadi sampai hari belum ada yang nyamain rekornya. Nah, Joy Girard ini salah satu sales dari Chevrolet. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Tiap pagi orang ngantri di dealer Chevrolet. Sales lain banyak, seliweran. Tapi mereka mencari Joy Girard. Kenapa? Ya karena mereka merasa puas dilayani Joy Girard. Sehingga Joy Girard sampai punya pin tulisan "You are served by Joy". Jadi Anda dilayani oleh dia. Dan orang ngantri. Apa yang membedakan Joy Girard dengan yang lain? Mobilnya sama, barangnya sama, harganya sama. Yang membedakan Joy Girard-nya juga. Jadi jika mirip Abdullah bin Auf gitu. Abdullah bin Auf itu banyak orang berjualan, tapi orang yang membeli dari Abdullah bin Auf itu berbeda. Jadi kalau Anda tidak punya nilai perbedaan terbesar adalah diri kita. Maka buatlah diri kita berbeda dalam melayani orang, sehingga itulah yang membuat orang suka berdiskusi dengan kita. Dan itu berhubungan dengan proses berpikir juga. Maka dalam ilmu bisnis, salah satu hal terbesar dalam ilmu bisnis apa? Manusia. Jadi kenalilah manusia, maka Anda akan hebat dalam berbisnis. Nah, dalam mengenal manusia, tentu kita bicara tentang cara berpikirnya. Disinilah yang mau kita sosialisasikan kepada umat. Yuk rubah hidup kita dengan mulai dari mana? Mulai dengan merubah pola berpikir. Nah, tentu di dalam NLP banyak sekali bicara tentang bagaimana berpikir dan sebagainya. Dan itulah yang mau kita sosialisasikan kepada umat. Belajar tentang ilmu berpikir dan ideal belajar ilmu modeling. Berpikir dulu apa, baru kita bicara ilmu modeling. Gitu. Sehingga kita punya tindakan yang laras dan ujungnya membuat proses yang sama terhadap hal tersebut. Nah, ini saya contoh kemarin. Bentar lagi kita juga mau ngebimbing orangnya dari PHK ya, sebuah perusahaan yang bangkrut dan membimbing orang PHK. Salah satu yang menarik dari orang-orang PHK itu adalah mereka membuat data buruk tentang orang PHK. Jadi data-data tentang orang PHK, kehidupan susah dan sebagainya masuk ke dalam benaknya, dan dengan data itulah kemudian dia keluar dari perusahaan kehidupan dengan penuh pesimis dan sebagainya. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, tidak bertindak dengan rasa pesimis, dan ujungnya bisnisnya gagal. Tahun lalu kami membina mungkin sekitar ada 120 orang PHK ya.
Itu yang berhasil cuma 12 orang, sisanya uangnya habis nggak jelas kemana. Mengapa? Karena ketika dia mau investasi, takut-takut. Nanti rugi, nanti apa, nanti itu. Akibatnya apa? Setengah-setengah. Mulanya kecil-kecil dan ujungnya kecil-kecil malah habis nggak jelas. Jika terus diskusi gimana ya kok saya nggak berhasil ya Pak gitu. Dalam hati saya ya iya Pak gitu. Karena Bapak nggak lepas karena data tentang horornya PHK itu ada dia bawa keluar dari perusahaannya. Dan mulailah dia bercerita harusnya harus PHK lah gitu. Saya kan sudah kerja 20 tahun di perusahaan atau kerja 25 tahun di perusahaan gitu. Data buruknya dimasukkan ke dalam benaknya dan dengan data itulah dia bertindak. Dan apa yang terjadi? Semuanya penuh keraguan. Dan kita tahu dalam bisnis, orang males bermitra dengan orang yang ragu. Bagaimana Anda mau bermitra dengan orang yang ragu? Orang ingin bermitra dengan orang yang yakin bahwa ada rezeki di sana, ada emas dan perak di bawah tanah yang bisa kita gali kapanpun. Itulah pola pikirnya Abdullah bin Auf. Itu yang mau kita bawa itu. Dan menjadi orang dengan penuh proses berpikir yang efektif sehingga mengalami tindakan kondisif itu adalah ide manusia Abdullah bin Auf. Itu adalah ide di mana yang kita bawa dalam kehidupan kita, either di bisnis maupun di kehidupan lain. Nah, tadi kemarin saya berdiskusi dengan orang yang bisnisnya di bidang kargo, bukan kurir ya, kargo. Karena kurir itu meningkat kalau kargo turun 90%. Yang menarik adalah ketika dia 3 bulan kemarin selama masa pandemik ya, selama masa PSBB, yang dia lakukan adalah sibuk menyapa calon customer. Every day. Every day saya sapa. Dan begitu masuk new normal, omset dia melejit balik. Jadi sebelumnya turun 90%, sekarang omset dia hampir mendekati normal. Kenapa? Karena selama selama proses PSBB, dia membangun relasi dengan banyak orang. Dia paham bahwa bisnis itu about people. Bisnis itu tentang orang. Dan itu yang ada di dalam dia. Jadi pahami proses berpikir orang, masuk ke area situ, kemudian bertindaklah dengan cara berpikir seperti itu. Sehingga menemukan titik yang tepat. Oke. Saya tidak mau banyak bicara juga, biar mau tahu masukan dari Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau diskusi dan mau ditanyakan tentang proses berpikir tadi. Ingat yang kita lakukan adalah modeling ya. Jadi hal yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Karena kalau tadi Mas Iman bilang tasawuf ya itu mungkin ada aja, mungkin juga kita tidak tahu, kita akan itu. Kita hanya bicara hal yang disepakati. Abdullah bin Auf adalah dermawan, Abdullah bin Auf adalah orang yang kaya, Abdullah bin Auf adalah membuat berkontribusi banyak terhadap perkembangan Islam. Abdullah bin Auf memfasilitasi orang berbisnis dengan membuat pasar dan sebagainya. Itulah yang mau kita model orang seperti itu. Karena kembali, kalau kita mencetak orang-orang kaya di negeri ini, kalau kita ingin mencetak orang-orang dermawan di negeri ini, maka yang harus kita lakukan adalah bukan sibuk membuat program strategi kaya, tapi mulai dulu dengan bagaimana kita membuat strategi berpikir yang efektif agar tindakannya kondusif terhadap output yang ingin dicapai. Baik, so far ada pertanyaan? Tanya Coach. Ya. Ada Coach. Ya. Dari Pak Iman lagi Coach. Kayaknya nggak ada yang mau nanya nih Coach. Ya, silakan. Ya, Coach. Kalau tidak salah, Abdurrahman bin Auf itu kan masuk Islam itu kan dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq ini kita kenalkan memang lumbungnya hati yang punya hati luar biasa lah gitu kan ya. Nah berarti Abdurrahman bin Auf itu dapat coaching karena Abu Bakar juga adalah seorang bapak sekaligus seorang coaching yang luar biasa. Nah metode atau transformasi coaching otomatis kan
ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar Madinah, itu kan ada coaching dan konseling dari Rasulullah dan Abu Bakar gitu kan. Ya. Nah, transformasi itu seperti apa coach gitu kan ya. Sehingga Abdurrahman lebih lebih punya kekuatan luar biasa gitu kan. Nah, teknik ini coaching dan konseling kan otomatis akan ketemu dengan kelompoknya lagi kan, orang-orang soleh, ketemu dengan Utsman bin Affan, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu Rasulullah gitu. Ya. Nah, mungkin itu coach. Ya, saya suka nih ini gini. Jadi gini loh. Contoh kita main. Walaupun terjadi perdebatan, beberapa ulama ada yang mengatakan tidak seperti itu, tapi kita lihat bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dia kan dibaca ayat Quran. Kemudian yang menarik menurut saya begini, surat At-Toha ya. Yang menarik begini, kita membaca Quran mungkin seringnya. Ya, pertanyaan menariknya, kok bisa terjadi perubahan? Nah, ini mirip dengan tadi Abdul Nauf di coach oleh Umar, oleh Abu Bakar. Kok dia bisa terjadi perubahan dalam dirinya? What happened? Gitu. Lupakan sedikit dulu, lupakan sesaat tentang hidayah ya. Kalau udah masuk hidayah kan itu sesuatu yang tidak bisa kita touch gitu. Apa yang terjadi? Dialog internal apa yang terjadi ketika orang bisa terpengaruh dengan ayat Quran dan sehingga menjadi soleh gitu. Dan kadang-kadang jangan salah loh, perubahan itu tidak selalu bertahap loh. Ada instan loh. Kadang-kadang orang bisa instan berubah. Ini saya menarik karena menurut saya secara neuroscience kok bisa orang bisa berubah begitu cepat. Dan ini menarik menurut saya. Dan ternyata memang dalam mungkin orang yang paham Nausor dan sebagainya, dalam ilmu NLP juga ada beberapa kata-kata yang ketika diucapkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang efektif, akan masuk ke dalam internal orang dan menjadi data interaksi dia, sehingga ujungnya membuat perubahan membuat perubahan di dalam tindakannya. Mungkin Bapak Ibu pernah sering terjadi dalam hidup saya juga seperti itu. Ada kalanya kita diberi nasihat oleh orang lain, kita nggak begitu dengar. Nasihat si B kita nggak begitu dengar. Nggak tahu kemudian ada seorang yang mungkin kita kagumi atau kita anggap soleh atau apapun, memberi nasihat dan seakan-akan nasihat itu masuk banget ke dalam diri kita, padahal intinya sama, padahal isinya sama, gitu. Why? Ya karena apa yang diucapkan dulu pertama, ini tentang proses berpikir ya, orang yang mengatakan itu adalah orang yang dianggap kompeten dan kita terima di dalam internal kita. Ini yang terjadi di antara Abu Bakar dengan Abdul bin Auf. Dan sebenarnya ini tadi ada beberapa guru di sini. Dan ini juga mirip dengan seorang guru, seorang trainer, seorang coach. Kalau Anda diterima oleh murid-murid Anda, oleh peserta Anda, maka berhati-hatilah dalam berkata. Karena kata-kata kita bisa masuk ke dalam internalnya. Dan itu bisa membuat perubahan dalam hidupnya. Baik perubahan baik maupun perubahan buruk. Makanya luar biasa para guru itu menurut saya. Para guru itu di Indonesia ini menarik Bapak Ibu sebenarnya. Guru di Indonesia ini semakin rendah usianya, semakin rendah gajinya. Pada di luar negeri itu, di Inggris, saya punya beberapa kawan di Inggris gitu. Ada kawan S2, bahkan sudah ngambil S3, dia ngajar TK. Karena di sana itu sebenarnya semakin rendah pendidikannya, semakin tinggi gaji. Bahkan guru TK itu bisa hampir setara dengan profesor di kampus. Mengapa? Karena lebih sulit. Gitu. Dan pada saat itu mengajarkan akhlak. Dan ketika dia diterima, omongannya diterima kehadirannya, maka apapun yang diomongin bisa jadi seperti hipnosis bagi anak-anak itu. Dan itu menarik. Oleh karena itu pendidikan TK, PAUD, segala itu nggak sembarangan gitu. Mereka punya pendidikan tinggi dan mereka sama kayak level kerjanya sama kayak level kerja orang-orang yang di para profesional. Jadi dan itu kerja profesional. Bahkan kadang-kadang menarik di Inggris misalnya. Di Inggris itu sekolah itu nggak bayar beras, nggak bayar, bahkan dapat makan gitu. Kecuali kampus ya gitu. Tapi dari terutama yang PAUD, SD,
TK, SD itu tidak bayar. Dan itu menarik karena, tapi kalau walaupun nggak bayar, yang disediakan guru profesional di situ, karena yang bayar pemerintah ya. Dan pemerintah ketika bayar tetap dengan cara kerja profesional. Dan ini kemarin ada guru yang menarik di luar itu semakin rendah usia semakin tinggi bayaran karena lebih sulit. Dosen, karena saya pernah jadi dosen juga kan, dosen itu kan kalau lagi malas ngajar jujur aja sih, kasih tugas segala, diskusi segala. Jadi dia kadang-kadang tidak terlalu terpeduli dengan akhlak anak mahasiswanya kan. Kalau guru sangat harus peduli karena setiap perubahan akhlak dari anak, gurunya yang diprotes oleh orang tua. Dan dia gajinya lebih kecil dibanding yang di kampus. Menarik tuh. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Jadi saya cerita gini tadi, kenapa tadi Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Ketika kita memodel seorang, maka modellah apa yang terjadi di dalam internalnya dia. Ini juga sebenarnya ilmu buat kita kalau kita punya anak, kemudian kita memberikan nasihat pada dia, nasihati dengan bahasa mereka, nasihati dengan cara kerja pikiran mereka. Dengan memahami mereka berpikir, maka kita akan mudah memasukkan data ke dalam anak itu. Dan akibatnya terjadi perubahan yang kita inginkan. Sama dengan seorang juga. Ya, perdebatan yang saya lihat baik di TV ataupun di berbagai macam forum, itu sering sekali terjadi karena perdebatan pemahaman di dalam internal mereka. Dan akibatnya sering tidak ketemu, tidak match. Sebenarnya kita bisa match kan kalau kita berpikir di level yang sama secara internal, sehingga terjadilah persamaan di dalam pemahaman. Oke, pertanyaan lain? Pertanyaan lain boleh? Ya, apa tadi? Saya belum. Oke. Boleh saya, Coach? Oke, ya silakan. Iya. Terima kasih. Kalau Kia. Sama dengan chat saya nih. Jadi yang saya dapat insight-nya ya dari materi tadi. Jadi yang pertama, kita memodel secara NLP ala Abdurrahman bin Auf ini. Yang pertama adalah berbaginya, sharingnya gitu. Jadi yang sebagai itu memfasilitasi dan mensukseskan mitra-mitranya gitu. Itu dia dengan berbagi pasar itu ya, Coach ya. Gitu. Ya, pasar, betul. kemudian dia berusaha gitu untuk bagaimana caranya mitra-mitranya sukses. Jadi memang kalau secara logis ya terjadi akumulasi gitu, kumpulan orang sukses, jadi dia pun sukses besar gitu ya, Coach gitu. Ya. Jadi sebetulnya itu kan sudah ada ini gitu komunitas-komunitas yang seperti ada gitu ya, OKOC, DTDA dan segala macam yang berusaha gitu. Apalagi kalau lihat dari saudara kita selain gitu yang Chinese gitu ya, mereka bikin perkumpulan, ada mitra baru berusaha mensukseskan, mereka pun sukses besar gitu. Sukses besar ya sangat besar sekali gitu. Ya itu ya sebetulnya yang harus kita lakukan ya, Coach ya. Itu dua insight yang saya dapat gitu. Mungkin ada insight lainnya gitu, Mas ya. Itu yang perlu dipertajam saya kira gitu. Ya. Jadi gini Pak Luki. Ada orang punya duit 100.000. Infaknya berapa? Mungkin dia 50.000 atau 80.000. Ada orang punya 100.000 di kantong, mungkin infaknya bisa 1.000 gitu. Pertanyaan menariknya, apa yang membedakan? Apa membedakan kenapa orang berani berinfak bahkan 100.000, mungkin 100.000 aja walaupun itu uang satu-satunya, uang yang ada di kantong gitu ya. Apa yang membuat dia berani sebenarnya? Nah, ini menarik sebenarnya. Apa sih perbedaan dia dengan orang lain yang infaknya cuma 10.000, ada uang 100.000? Gitu. Dan apa yang membuat orang nih ada pesaing gitu. Kita maaf aja ya, saya pernah belajar ilmu NLP di beberapa instruktur baik di dalam maupun di luar negeri. Yang di dalam ada beberapa satu instruktur gini. Karena dia jualan pelatihan, ada kalau kita nanya materi dia akan jawaban materi yang sebenarnya di luar itu, dia akan katakan gini, itu ada materi di nanti materi lanjutan, Bapak daftar aja, nanti ikuti yang lanjutan gitu. Menarik menurut saya. Padahal saya hanya bertanya satu definisi. Sementara di sisi lain, saya ada trainer yang sangat royal, dia suka sekali dengan pertanyaan. Kalau kita nanya sesuatu yang di luar itu malah diterangin. Bahkan kadang-kadang saya lihat dia ditegur oleh IO-nya. Wah, itu biar aja masuk lainnya. Yang menarik, kok ada orang begitu royalnya
Tapi ada orang yang begitu takutnya dia kehilangan rezeki gitu. Nah, apa yang membedakan dia gitu? Tadi sedekah ya, gitu. Coba bayangkan, lihat orang ya. Anggaplah dia punya uang 100.000 di kantong. Cek sedekah dia berapa. Misalnya 100.000 terdiri dari 10 ribuan kali 10 gitu. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada 80.000, ada bahkan nggak nyumbang sama sekali. Apa yang membuat orang punya sifat, nah di Zokah tuh nyebutnya sifat abundant mental berkelimpahan gitu. Mental berkelimpahan seperti yang tadi dilakukan oleh Abdul bin Auf. Kalau dia punya, ya dia jalan dengan 70 onta, dengan penuh barang-barang dagangan, kemudian diimpakkan ke satu Madinah gitu, karena dia dengar dia akan masuk surga dengan merangkak. Bagaimana surga, bayangan surga itu begitu dalam di dalam dirinya, sehingga dia begitu istilahnya begitu semangatnya, begitu passionnya ngejar itu, sehingga yang di dalam dipegang tangannya sudah tidak berarti lagi. Makanya dengan mudah dia lepaskan. Itu juga Pak sepertinya. Jadi teman-teman bagus menurut saya, ada banyak komunitas-komunitas yang bagus. Tapi waktu itu saya pernah bilang, cobalah mundur ke belakang. Jadi jangan ikut outputnya. Orang bisa bersedekah sebagai aset. Itu tentu ada pola pikir di balik itu. Yuk model pola pikir agar semua orang bisa melakukan hal yang sama. Jadi misalnya Pak Luki ini luar biasa. Dia infaknya banyak. Saya kok ingin bisa infak seperti Pak Luki, gimana caranya ya gitu. Oh, karena banyak duit, karena nggak ada duit. Anggap kita banyak duit, berani nggak infak seperti itu? Belum tentu juga, gitu. Jadi karena nggak punya duit itu sebenarnya hanya kamuflase aja. Kalaupun kita punya duit, belum tentu sedekah kita banyak juga, gitu. Nah, jadi sebenarnya sedekah terbaik itu ngikuti persentasenya, gitu. Kalau kita punya uang 100.000, 10%-nya anggaplah 10.000, gitu. Kasih 10.000. Saat kita punya 100 juta, infak kita berapa? Bukan 10 juta, bisa jadi cuma 1 juta gitu. Kita karena kayak gini persentase gitu. Karena ada ketakutan di balik sana. Mengapa orang itu takut? Itu yang mau kita model. Bagaimana menjadi orang berani berinfak, berani berinvestasi dan sebagainya. Itu yang mengapa orang mau memfasilitasi orang supaya berhasil. Apa backman-nya? Pernah kita di kelas yang pemilik Aqua itu siapa Pak? Lupa saya namanya. Aqua itu sengaja memfasilitasi merek-merek AMDK lain supaya tumbuh. Mengapa? Karena terjadilah proses pembiasaan budaya untuk minum AMDK. Dan pada saat itu Aqua punya keberanian, kalaupun itu tersebar, maka Aqua tetap akan menjadi leading air minum yang mineral yang leading. Jadi ketika awal-awal orang belum terbiasa dengan minum air mineral, maka Aqua itu memfasilitasi. Fit dulu kan masih terpisah ya, Fit dan sebagainya. Dia memfasilitasi agar AMDK itu menjadi sebuah budaya bagi Indonesia. Dan yang menarik, kalaupun itu menjadi sebuah budaya, Aqua sudah yakin dia akan menang. Itu luar biasa. Bagaimana orang bisa yakin bahwa dia akan menang? Itu model berpikir yang luar biasa. Bahwa kalaupun ini berada, saya akan bisa menang. Dan sampai hari ini kan terbukti Aqua masih leading lah. Secara pasar dia masih market share tertinggi gitu. Dan itu juga yang sebenarnya mungkin Indofood, Indomart dan sebagainya tidak terlalu merasa resah dengan hadirnya 212. Karena mau 212 banyak pun tetap aja jualan barang-barang Indofood juga gitu kan. Makanya dia tidak terlalu resah, tidak terlalu terganggu dengan banyaknya 212 atau koperasi muslim lainnya gitu. Kenapa? Karena dia pegang karena dia pegang bisnisnya ya. Benar Pak Luki, Pak Tirto Utomo, pemilik Aqua itu luar biasa menurut saya. Orang yang berani. Nah, Pak Tirto Utomo itu pemilik Aqua. Bayangkan orang masuk di area di mana orang lain nggak, secara bisnis waktu itu tidak visible. Pak Tirto itu katanya manggil banyak konsultan tidak visible. Tapi dia lihat banyak orang-orang asing tiap datang ke Indonesia, dia mencari minum, jadi nggak berani minum air keran, gitu, air putih Indonesia yang direbus tuh nggak berani dia selalu beli import. Gitu. Dan Pak Tito waktu itu minta banyak nasihat dan akhirnya tidak banyak nasihat konsultan, tidak ada visible, tapi dia tetap nekat. Bukan nekat sebenarnya, dia penuh perhitungan. Gitu. Karena mulai dengan orang asing, at the end ngelihat pola orang Indonesia suka ngikutin orang asing, itu sih yang dia manfaatkan, kemudian dibangun bisnis
memfasilitasi orang-orang agar bisnis aqua, dan itu terjadi. Dan sebenarnya mirip sepeda saat ini. Sepeda saat ini juga begitu sebenarnya, jangan salah, itu sebuah desain loh. Orang-orang menjadi gandrung kembali dengan sepeda, gitu. Sebuah desain dan saling memfasilitasi sehingga terjadilah budaya naik sepeda, industrinya terbangun, kebiasaan atau kebiasaan naik sepeda terbangun, dan dari itu kita jualan sepeda. Tentu kan nggak asik kalau pasarnya nggak terbangun. Gitu. Itu ide juga menarik. Jadi sebuah grand design yang dirancang. Karena sepeda itu berkali-kali turun naik. Sempat naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Sampai saya ada kemarin dengar di WA ada orang jual mobil untuk beli sepeda gitu. Karena harga sepeda 10 atau 12 jutaan katanya. Menarik juga. Jadi orang mau berani berbisnis sepeda. Oke. Jadi yang mau kita model kembali, kita sedang memodel para cara berpikirnya. Strateginya nanti kita akan bahas sedikit di viral materi ilmu itu. Kita akan bicara strateginya. Cuma yang paling penting bukan strateginya. Ini tentang bagaimana sampai dia ke level kok dia berpikir seperti itu ya. Ide apa seperti itu. Nah, ini menarik karena di dalam metode, terutama dalam apa? Neurosemantik berbasis NLP berbasis neurosemantik, ada istilahnya metastating. Metastating itu proses pemahaman mental diri sehingga kita bisa berpikir di level yang bertingkat-tingkat. Misalnya gini. Tadi saya ingin punya uang misalnya akhir tahun ini ya, punya uang 2 miliar di tabungan saya. Nah, inilah state awal. Pertanyaannya, apa yang saya perlukan supaya punya uang 2 miliar? Oh, saya harus lakukan A, lakukan B. Untuk bisa lakukan A, lakukan B, harus perlukan apa? Sampai kita ke level itu. Jadi ada istilahnya level-level berpikir seseorang, hingga sampai pada ujungnya adalah outputnya adalah, oh, oke, saya akan lakukan ini. Nah, itu ada urut-urutan proses. Bahasa kesederhananya input, proses, dan output. Output ini tergantung pada proses-prosesnya tergantung pada input. Contoh kecil, BBM di Indonesia ya. Mengapa pemerintah tidak mau menjual BBM murah di Indonesia? Jawabannya saudara, yang beda adalah inputnya. Bila inputnya begini, cari ide agar orang Indonesia bisa beli BBM murah walaupun subsidinya besar, nggak jadi masalah. Cari ide, dimulai ide. Kalau di Indonesia kan berbeda Bapak Ibu. Idenya begini, cari ide agar orang Indonesia nggak marah walaupun BBM naik, supaya asing nggak neken kita gitu. Karena BBM mahal itu kan karena asing neken kita, Pak. Kalau ada premium, bagaimana orang mau main ke sel, main ke apa, pom-bensin asing gitu. Kita ditekan dengan Pertamax dan sebagainya agar asing tidak neken kita, karena asing ingin masuk ke dalam bidang itu. Nah, yang membedakan apa? Inputnya. Ya, kalau input awalnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat bisa beli BBM murah, whatever it takes, lakukan itu. Gitu. Maka bermula ide. Kalau inputnya ada bermula dengan bagaimana caranya agar masyarakat beli BBM mahal tapi nggak protes, nah, maka itulah yang berbeda. Jadi beda input, beda proses, beda output, Bapak Ibu. Sama, kita juga dalam hidup gitu juga sebenarnya. Kalau ada orang misalnya ingin, ini klien saya sih, ingin merokok gitu. Berkali-kali keluarganya protes dia merokok. Cara berpikirnya berbeda. Kalau bagaimana caranya agar Bapak memahami protes keluarga dan Bapak bisa hidup sesuai dengan keinginan keluarga itu. Karena dia berpikirnya gini, bagaimana agar saya tetap bisa merokok tapi keluarganya nggak marah. Itu beda. Jadi dua input berbeda. Bagaimana agar keluarganya nggak marah tapi dia bisa merokok. Itu input yang dia pakai. Sehingga makanya nggak sembuh-sembuh itu, mau diapain juga. Karena mindset awalnya itu. Kita juga begitu sebenarnya. Bagaimana agar negeri yang mayoritas ini bisa hidup dengan makmur dan memakmurkan orang-orang minoritas juga. Jadi kita hidup bisa berdampingan, karena itulah ciri Islam yang indah sebenarnya. Ya, Islam untuk semua ya, rahmat bagi semuanya. Dan itu harusnya kita pakai di dalam hidup kita. Baik,
kita di Pak Luki ya. Oke, ada pertanyaan lain tentang modeling ini? Boleh tanya Pak Ari? Ya, silakan Pak Agus ya. Ya, maaf tadi ada Zoom juga jadi baru gabung telat. Iya, ya, Ini Pak, sesuai yang di materi yang sungguh kulihat diriku seandainya aku mengangkat batu, niscaya aku temukan di bawahnya emas dan perak. Nah, agar kita juga bisa punya belief seperti itu, kira-kira apa Pak yang harus di input ke diri kita gitu? Sip, Pak. Itu menarik. Itu sudah masuk ke materi modeling. Jadi gini Pak, sebenarnya sederhananya kita melakukan itu belief juga ya Pak ya? Ya, betul Pak. Itu belief Pak. Betul. Tapi yang harus kita trace bagaimana belief itu sampai kuat gitu. Karena belief itu gini Pak. Ya. Belief itu ada istilahnya dia punya data-data pendukung atau hal-hal yang mendukung dia. Jadi kalau kita punya belief Pak, misalnya gini Pak, ada orang takut setan. Itu dia punya data pendukung, Pak. Data pendukungnya misalnya, dia pernah lihat film. Tuh di film itu aja, takut dah. Kemudian dengan cerita orang, itu di situ dimasuk itu ada gondrowo, padahal dia nggak pernah cek. Dan itu banyak data pendukung. Yang harus kita trace back ke belakang adalah kita namanya bukan karena kita tidak kenal orangnya, kita tidak bisa berdiskusi, maka kita mencoba menemukan variabel-variabel data penguat agar keyakinan itu kuat. Kemudian dengan data itu kita masukkan ke dalam internal kita membayangkan, nanti ada tekniknya itu, membayangkan ke dalam internal kita. Duduk, bayangkan, merasakan itu dalam diri kita sampai mantep, kemudian lihat, namanya istilahnya visualisasi, lihat diri kita di depan. Apa yang terjadi pada diri kita dengan keyakinan seperti itu? Adakah perubahan pada tindakan kita? Adakah perubahan pada keyakinan kita? Kalau belum dapat, mundur lagi ke belakang. Kita trace back lagi, data pendukungnya apa? Perkuat data pendukung. Sampai kita dapetin belief itu, Pak. Gitu. Jadi yang kita lakukan memang istilahnya trace back itu mencari data-data pendukung. Ini kerjaan yang asik sebenarnya. Dari data-data pendukung, masukin ke dalam internal kita. Kemudian bawa itu dalam internal kita. Kalau itu membuat perubahan pada kita, maka itu yang benar. Tapi kalau belum, cari lagi, respect lagi ke belakang, kemudian perkuat lagi ke dalam diri kita. Jadi itu yang dipegang. Dengan afirmasi gitu, Pak. Oke. Afirmasi, iya. Cuma gini, Pak. Perbedaannya gini, Pak. Afirmasi. Untuk bisa mengafirmasikan sesuatu, kita harus selaraskan dulu data di kita. Jadi sering sekali saya lihat di seminar motivasi, kau bisa, yes. Tapi di dalam ketika kamu mengucapkan kata yes, di dalam internya benar nggak sih? Kemarin aja utang belum selesai. Ya, gitu. Jadi yang paling penting sebelum kita menginstal, kita perlu juga menselaraskan dulu apa yang mau kita install agar tidak terjadi penolakan, Pak. Kalau terjadi penolakan, Bapak bertempur tuh sehari-hari. Setiap Bapak mengatakan sesuatu yang bagus ke dalam diri, tentu ada internal yang ngeblocking istilahnya. Yang benar, Pak. Dan itu seharian jadi protes mulu gitu, Pak. Dan memang dulu ya, Pak. Ya, kenapa, Pak? Dihapus dulu yang menolak itu, dihapus dulu baru masuk dengan yang install yang baru gitu. Dihapus tidak, Pak, karena sebenarnya memori kita itu nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa dihapus, Pak. Jadi data itu terjadi karena ada memori kan. Memorinya tidak bisa dihapus, tapi yang ada diselaraskan, Pak. Namanya teknik reframing. Reframing itu membingkai ulang sebuah kejadian. Di NLP itu ada istilah gini, Pak. Bahagia 24 jam dengan reframing, Pak. Apa tuh reframing? Gini, Pak. Misalnya kita ngelihat itu kan sudut pandang ya. Ngelihat satu sudut dengan sudut yang lain berbeda kan? Terlihat berbeda gitu. Ya. Sama seperti halnya gini. Ada istilah setiap kejadian itu sebenarnya netral. Kita yang memberi judul kejadian itu sebuah masalah atau sebuah kesempatan. Saya lupa ini kalau nggak salah IBM ya, yang ada seorang CEO-nya
CEO-nya itu dia sudah nyerah karena dia membuat kerugian perusahaan hampir 1 juta US dollar. Kemudian datang ke rapat board director, kemudian dia melakukan surat resign. Ketua Perskomnya langsung bilang, kok resign? Saya bilang, kami perusahaan telah menyekolahkan Anda senilai 1 juta US dollar. Sekarang Anda nggak ada surat resign, kembali kerja, bantu kami kembalikan 1 US dollar. Gitu. Jadi yang dia katakan 1 US dollar bukan kerugian tapi ongkos belajar, Pak. Nah itu kan cara berubah Pak pandang Pak. Gitu, ya. Karena kalau kerugian maka itu rugi hilang, loss Pak. Tapi kalau belajar, karena orang itu gini Pak, orang itu makanya kalau di MLM tuh yang nggak berhasil kalau joinnya murah Pak. Kalau joinnya cuma 100.000, 200.000 sering kali nggak jalan Pak. Kalau joinnya 5 juta sering kali jalan Pak. Kenapa? Karena mahal gitu. Orang harus kerjain kan. Kan investasinya cuma 100.000, 200.000, percayalah itu nggak akan jalan biasanya. Kalau karena mahal, orang rugi sih kalau nggak mahal gitu. Maka kita harus kerjain benar-benar gitu. Makanya ada istilah apa? Bakar kapal. Ngacu ke Tariq bin Ziyad gitu. Kalau kita mau perangan, Tariq bin Ziyad ketika perang kan lihat komandonya apa prajuritnya ngelihat kapal dibakar aja kapalnya. Jadi nggak ada pilihan selain menyerang gitu. Nah, reframing itu kunci Pak. Ini juga nanti akan menjadi skill disebut skill itu karena gini. Orang bisa ngelihat dari sudut pandang yang positif. Bahasa Rasul tuh sabar tuh pada pukulan pertama, Pak. Itu yang luar biasa, Pak. Ini saya pernah waktu ikut pelatihan, Pak, di Singapura, saya sharing ini, Pak. Orang-orang itu sampai amazed tuh. Is it really? Katanya, benar Islam punya ajaran tuh. Wah, nggak percaya. Dia bilang, Islam punya ajaran gitu, sampai dibahas itu, Pak. Karena dia bilang, amazing katanya kalau orang bisa melakukan itu. Jadi, yang sering kan kita gini, Pak. Sabar itu adalah pertahanan terakhir, Pak. Ketika semuanya udah ya udahlah gue sabar deh gitu. Padahal harusnya sabar itu di depan. Sabar itu di depan karena itulah sebuah keberdayaan sebenarnya. Sabar itu sebuah keberdayaan orang terhadap ujian kan. Dan ini kita coba belajar. Saya juga belajar, Pak, sebenarnya. Kadang-kadang juga nggak kuat juga, kadang-kadang juga dalam hidup kita ya sabar itu di belakang gitu. Sabar itu di depan. Karena sabar itu power sebenarnya. Sabar itu power. Sabar itu kan gini Pak. Sabar itu bukan kita bisa ditonjok gitu, dipukul oleh orang kayak Mike Tyson gitu. Ah, saya sabar, bukan sabar, itu mah takut sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kita dipukul anak kecil kemudian kita sabar, itu namanya sabar Pak. Gitu. Tapi kalau kita dikeplak orang sebetulnya mampu membalas ya Pak ya. Iya gitu, itu sabar sebenarnya. Kalau orangnya yang gampar kita sebesar Mike Tyson, kecil-kecil nggak berani gitu kan gitu. Ya, sabar sebenarnya adalah ketika kita punya kemampuan untuk melakukan perbuatan tapi kita tidak melakukan, itulah sabar. Sabar itu sebenarnya ada senjata dan ini makanya ayatnya kan jadikan sabar dan salat sebagai penolong loh. Penolong loh, artinya dia leverage kesuksesan loh. Tapi kan praktekin kita. Sering sekali dalam kehidupan kita sabar itu dibatasin Pak. Cuma sampai 3 kali gitu. Sabar sekali, sabar 3 kali baru. Itu sebenarnya sabar itu kan nggak ada batasnya Pak. Itu kan ada di mana 3 kali gitu. Karena itu di kalau nggak salah di Az-Zumar atau berapa itu kan di firman Allah bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas gitu loh. Iya, jadi iya. Sabarnya sendiri ya harus tanpa batas juga. Iya. Jadi bukan 3 kali, Pak. Ada orang, kenal dari mana sih ini 3 kali itu? Sabar sekali, sabar 2, sabar 3 gitu. Tapi juga sabar bukan kalau kita dizolimi orang, tentu kita harus melawan dalam konteks mempertahankan diri ya. Itu juga berbeda. Bukan sabar dibully orang kemudian kita jadi itu juga salah. Jadi sabar yang paling penting adalah membuat perubahan gitu. Ya kayak Rasul kan penuh kesabaran. Hidup kan banyak contoh dari Rasul itu yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebenarnya bagus bisa kita lakukan itu. Ya seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, kalau kita sabar, kita akhirnya mampu melihat dari sudut pandang yang lain, Pak. Tapi iya, kalau Pak, kita emosi, itu udah bunek, itu udah tertutup semua kayak gitu. Nah, banyak orang sebenarnya menilai kesabaran itu konteksnya lebih ke menahan emosi ya. Sebenarnya sabar menanti permintaan kita pada Allah agar turun, kan sebuah kesabaran yang luar biasa ya Pak. Sabar menanti banyak hal gitu, itu kesabaran yang luar biasa. Tentu ya, juga seperti
sabar mencari ilmu itu kan juga Ya. harus telaten, harus Betul. tekun kan gitu Pak. Bukan emosi lagi itu. Iya. Sabar itu mulai dari internal. Jadi kadang-kadang gini orang tuh, untung lagi puasa. Kalau nggak puasa, gue marahin orang gitu. Itu bukan sabar. Ya. Jadi sabar itu luar dalam sebenarnya Pak. Istilah saya itu sabar itu luar dalam gitu. Bukan sabar di pressure. Tapi di kita kebanyakan kan dikaitkan dengan emosi dan kemarahan itu Pak. Bukan Ya. lebih sempit lagi jadinya. Iya. Sabar itu skill Pak. Jadi kita tuh skill tadi reframing tuh. Reframing itu, nah saya suka tuh orang Jawa tuh saya suka. Sebenarnya walaupun sambil bercanda saya suka. Karena orang Jawa istilahnya ada orang cerita apa aja untung. Dan itu benar luar biasa sebenarnya. Iya. Itu luar biasa. Bersyukur loh. Untung bukan ininya. Untuk benar itu sebenarnya. Karena itu mendamaikan kolbu Pak. Mendamaikan diri kita Pak. Gitu. Daripada kita pusing memikirkan apa yang hilang, daripada kita fokuskan mikirkan apa yang kita bisa dapatkan hari ini kan gitu. Dan itu sebenarnya anugerah. Kan ada istilah Rasul itu kalau kamu hari ini bisa makan, bisa hidup nyaman lah hari ini, maka itu setengah dunia sudah kita miliki kan gitu. Ya itu sebuah kesabaran yang luar biasa. Oke, so far pertanyaan lain? Baik. Bagaimana dengan sel image Pak? Oh, baik Pak. Bagus Pak. Tanya self image. Nah, self image itu terbentuk dari pola keseharian kita dan pola dialog internal yang kita sering ucapkan kepada diri kita, Pak. Makanya itu berdasarkan data masa lalu. Makanya mungkin ini sekaligus ya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini yang punya anak yang usianya sebelum 14 tahun. Sebelum 14 tahun. Kalau punya anak yang cenderung kita mungkin salah ngomong atau sering kita kata, kamu ini anaknya malas gitu. Sebelum 14 tahun masih ada kesempatan untuk merubah dia, revisi, peluk dia, katakan kamu itu anak yang rajin, maafin mama, maafin papa, kalau kamu ini malas, kamu sebenarnya rajin kok, gini, puji dia. Karena kalau enggak, setelah umur 14 tahun itu timbul di dalam pikiran kita ada namanya garis seleksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Itu udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi identitas dia. Ngebenerinnya harus ke terapi, Pak. Mahal. Jadi, cara termurah adalah merevisi sebelum 14 tahun. Kajiannya setelah 14 tahun, orang itu sudah terbentuk jati diri, eksistensi diri. Misalnya, sehingga dia bilang gini, iya saya mau orang yang malas. Sehingga ketika orang ngajar sesuatu yang itu, malas, karena internalnya membentuk. Ini sebenarnya program mental, Pak, self-image itu, Pak. Program mental yang harus kita sadari. Program mental itu membentuk bagaimana kita berpikir, Pak. Karena ketika Bapak memikirkan sesuatu, nanti akan dimasukkan ke dalam program mental. Kita anggaplah malas bertemu orang baru. Ada orang yang nggak bagus bertemu orang baru ya, nggak nyaman bertemu orang baru gitu. Nah, ketika dia mau diangkat misalnya menjadi seseorang, sebenarnya itu karirnya bagus. Begitu mau diangkat, program mentalnya bentuk, nanti kan akan ketemu orang baru, bahaya loh kamu gitu. Program mentalnya kontra. Dan akibatnya apa? Akibatnya karirnya nggak mulus misalnya gitu. Karena apa? Karena ada program internal yang menghalangi dia, ngeblocking. Self-image bisa ngeblocking, bisa juga membantu dia tumbuh. Tergantung self-image-nya. Kalau self-image tadi misalnya, saya nggak berani ketemu orang, itu negatif. Tapi self-image-nya ada, saya yakin apapun yang saya lakukan, insya Allah akan berhasil kayak Elon Musk tadi. Itu bagus. Gitu. Tinggal kita review. Self-citra diri yang kita miliki itu apa? Nah, kita harus review tuh. Kadang-kadang saya juga banyak, nggak semua orang punya ya Pak, self-image yang negatif dalam banyak konteks ya kehidupan. Dan itu menghalangi kita untuk maju dan berkembang. Elon Musk itu mencontohkan citra diri dia tadi tuh, yakin bahwa ada rezeki Allah di depan. Dan andai pun tidak berhasil, menariknya gitu, andainya tidak berhasil karena itu citra diri, selalu menemukan dalil atau ide agar dirinya tetap kuat. Itu menariknya. Gitu. Itu kan mirip Pak, seperti gini Pak. Dukun Pak. Jadi pilih Pak, gitu. Saya ingat banget tuh dulu ada peramal apa tuh, dukun itu. Kayak dukun lah, ramal tentang cuaca dan sebagainya. Suatu saat dia, tahun berapa tuh? Suatu saat ramalnya dia gagal. Maka kemudian yang menarik ya, orang yakin karena dia memberikan alasan, itu karena ininya.
Dan orang yakin itu bisa, sebenarnya salah aja itu rawalan dia. Tapi karena beliefnya sudah ke dia, ngeklik gitu, maka apapun yang dia katakan, kita selalu punya ide untuk membuat dia tetap kita punya belief sama dia. Gitu. Dan itu mirip dengan kita juga. Dan sebenarnya itu juga sebenarnya yang dilakukan Al-Quran atau Islam pada kita kan. Anggap kita berdoa, kita berdoa pada Allah gitu. Dan belum turun. Kita tiap hari diminta apa? Berprasangka baik, Pak. Untuk memastikan bahwa Allah tetap hadir di dalam diri kita, eksistensinya tetap ada. Dan kita meyakini akan ada rezeki Allah turun sesuai dengan apa yang kita impikan atau kita minta gitu. Dan ini sebenarnya Islam memperkuat itu dengan misalnya ada istilah perbarui iman kamu dengan la ilaha illallah gitu kan. Perbarui iman kamu maksudnya perkuat iman kita kan dengan berbagai macam ide. Makanya saya sering ngomong ke para ustadz dan sebagainya, sebenarnya neuroscience dengan Islam itu tidak pernah bertentangan. Karena semuanya sejalan, semuanya sejalan. Hanya kadang-kadang kita aja membuat ide-ide pertentangan, sebenarnya nggak ada masalah itu memang. Oke. Itu terkait dengan anak tadi, Pak Ari. Iya. Kalau sel image itu bisa nggak diterapkan kalau ke anak gitu, Pak? Bisa, Pak. Tapi yang paling penting sebenarnya gini, ketika Bapak memberikan sugesti, motivasi pada anak, lingkungannya harus membentuk. Jadi itu ya. Minimal lingkungan keluarga. Jadi jangan Bapak misalnya kamu harus kuat, yakin. Bapaknya tentu lemah kayak itu jadi masalah juga gitu kan gitu. Sama seperti halnya anak suruh jujur dan sebagainya, begitu ada telepon bilang bapak nggak ada. Nah, itu jadi masalah. Gitu. Jadi harus ada contoh atau lingkungan yang itu ya Pak ya. Ya, terutama ketika anak-anaknya masih kecil Pak, karena kan dia sedang ditumbuhkan sebuah program baru Pak. Program baru itu perlu diperkuat, jangan diperlemah. Nah, kecuali dia ketika sudah menjadi identitas, umurnya sudah mungkin 15, 18 tahun, dan itu sudah terbentuk identitas diri. Itu benar, itu nggak apa. Maka merubah anak yang sudah remaja, Pak, sampai 18 tahunan, itu butuh diskusi dan dialog. Dan perlakuan dia sebagai seorang manusia dewasa. Nggak bisa anak lagi, Pak, biarpun kita orang tuanya gitu. Iya, karena perlakuan dia sebagai orang dewasa, dia sudah dewasa loh. Gitu. Kita tuh kadang-kadang suka gini orang tua itu. Kalau anaknya nggak nurut, maka senjata kita apa? Marah kan? Senjata kita marah itu mempressure dia tuh, mempressure program di dalam dirinya. Akibatnya dia menerima dengan keterpaksaan. Ini saya kasih contoh dari keluarga nih. Ibunya ngadu ke saya. Bapaknya dulu ngajarin sholat segala ya, tapi bapaknya dengan penuh kekejaman, dengan kekerasan, pakai rotan dan sebagainya ke anak sholat. Yang mengenaskan ketika bapaknya meninggal, itu anaknya seperti bebas gitu, nggak ada lagi, ibunya udah nggak bisa itu lagi. Akibatnya nggak kontrol lagi, yang pakai jilbab kadang dibuka, kadang enggak gitu ya. Pikirnya juga, ini salah juga menurut saya. Jadi mengajarkan anak tuh termasuk hal baik pun tetap dengan sebuah strategi berpikir, Pak. Strategi berpikir agar anak itu bisa tetap menjalankan apa yang kita ingin, walaupun kita udah nggak ada lagi di dunia ini gitu. Kan itu sebenarnya yang kita kejar kan gitu. Bukan jadi memuaskan kesadaran pribadi gitu Pak ya. Ya. Kadang-kadang kita memuaskan diri seakan-akan anak udah sering, tapi belum tentu itu jalan. Ketika kita ada di dunia ini, atau nggak usah ada di dunia ini ya, anak itu pergi keluar kota aja. Ketika kita nggak ada di situ, anak itu tetap jalanin kita apa enggak gitu, kan gitu. Kita harus jujur juga, jangan-jangan kita memberikan informasinya tidak masuk ke dalam internal belief-nya dia. Maka dialog itu menjadi hal penting. Ketika anak sudah remaja, terutama usia-usia di atas 15-16 tahun, saat itulah kita harus lakukan dia sebagai orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak kita gitu. Baik, kita sudah jam berapa sekarang? Ya 10.48. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti saya ngajak bapak-bapak nanti terlibat di angkatan pertama kita di TLA komunitas TLA, kemudian thinking Lakaba, nanti akan sharing nomor ini ya, nomor suka, nomor WA, bapak-bapak tinggal WA ke sana, kemudian nanti kita akan jalankan membangun komunitas TLA
Jadi sesekali nanti bisa mampir ke tempat kita di Jatiwaringin. Kita akan diskusi dan membangun manusia Indonesia, manusia Muslim dengan berpikir pola pikir seperti Abdul bin Auf. Dan Allah berharap terjadi perubahan di hidup kita, gitu. Dan itu yang kita inginkan agar kita mulai jadi perubahan dari bukan hanya karena gini dalam kehidupan sehari-hari orang sering katakan, iya Pak, tapi gimana caranya? Sebelum cara, yakinkan dulu bahwa kita akan ketemu caranya. Karena percuma ngajarin orang caranya, tapi belief-nya nggak ada, keyakinannya nggak ada, gitu. Dan saya kemarin ngebina beberapa UKM, semua sibuk bicara caranya, tapi kemudian tapi saya bilang, kalau saya kasih tahu langkahnya, nggak berhasil, siapa yang mau disalahin? Karena langkah ini sebenarnya terjadi karena proses berpikirnya selaras. Kalau saya meyakini satu hal bahwa ketika pola berpikir kita kondusif, insya Allah pertolongan Allah ada di situ. Tapi kita berpikir kita kontraproduktif, susah mendapatkan ide atau pertolongan Allah. Bahwasannya turunnya pertolongan Allah itu terlambat, bukan terlambat. Menurut kita tidak tepat, yakini bahwa Allah tahu saatnya yang tepat. Karena dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, pertolongan Allah biasanya ada pada tindakan kita. Nah, kita kan waktu perang Badar itu, pertolongan Allah hadir di tengah peperangan, bukan ketika sebelum perang. Maksudnya, fight dulu lah. Lakukan dulu. Insya Allah di dalam perjalanannya pertolongan Allah hadir. Yang sering kita lakukan, kita fight nggak mau, berharap pertolongan Allah hadir dulu gitu. Nggak, itu panjang ceritanya gitu. Agak susah. Dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan sejarah Rasul juga, seringkali pertolongan Allah hadir di tengah tindakan. Dan saya meyakini itu bahwa pertolongan Allah hadir di dalam tindakan. Sedikit sekali pertolongan ada di sebelum tindakan. Baik, sebentar mungkin nanti akan share WA yang Okta. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa join di WA itu. Di WA itu nanti ada banyak informasi, termasuk juga kita mungkin ngadain pertemuan offline, diskusi tentang organik out, diskusi bagaimana membuat perubahan hidup, dan diskusi namanya peer group. Mungkin saya lagi mensosialisasikan peer group. Peer group itu kumpulan orang-orang yang kita kenal ataupun belum kenal, gitu, membuat diskusi, menyelesaikan tantangan hidup yang dialami oleh salah satu orang, dan kita bareng-bareng menyelesaikan. Jadi ada istilah one for all for one tuh sebenarnya ketika orang punya masalah, tantangan dalam hidup, dan kita punya kumpulan orang di sekitar kita membantu kita menyelesaikan tantangan tersebut. Tidak harus berupa materi atau apapun, tapi membantu pola pikir kita agar selaras dengan tantangan yang kita hadapi. Itu juga sebuah pertolongan yang luar biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cek dulu. Kalau takutnya ada pertanyaan di grup, pertanyaan yang masuk di dalam ini saja. Itu Pak minta di-share PowerPoint sama rekamannya katanya itu ada di Oke. Nanti kita akan share itu. Kita akan share ini PowerPoint-nya itu Pak. PowerPoint-nya ya. Nanti saya juga nggak ngerti soalnya terlambat. Oh ya. Baik. Nanti kita akan coba share itu, termasuk kalau Bapak Ibu join di WA grup kita. Join di WA grup. Di grup aja Pak, di WA grup. Kenapa Pak? Sebenarnya di WA grup aja Pak. Di WA grup. Jadi sekali nanti yang lain dapat semua. Ya. Baik, kita tutup dulu sini. Nanti biar Rati habis ini kirim nomor WA grupnya. Terus kan nomor ini ya Pak, yang belakangnya 484 itu Pak ya. Pak, nomor Zoka sudah saya share di chat. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau mau mengakses kembali rekamannya nanti saya iniin link YouTube-nya ya. Oh iya. Baik. Oke. Baik. Kita tutup dulu diskusi kita. Semoga memberikan manfaat dan kita bisa ketemu lagi di WA Group ya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan diskusi kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.